Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi al-azkiya wa ala ashabihi al-abqiya wa ala man ittaba'a hudahu ila yaumil jazaa, amma ba'du. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Darul Hijrah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik nikmat agama maupun nikmat dunia. Begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan maupun menahan nikmatnya kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Maka dengan bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah, pasti akan aku tambahkan nikmatku pada kalian. Dan jika kalian kufur nikmat, sesungguhnya azab Allah itu sangat dahsyat. Kemudian Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mengkaji hadis ke-30 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana hadis ke-30 ini para ulama hadis banyak menghukumi sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Dhaiful Jami' boleh mengatakan hadis ini lemah. Sanadnya lemah, sisi periwayatannya, sehingga sebagian ulama ketika membahas hadis 30 langsung dilewat ke 31. Karena hadis-hadis yang sahih yang semakna dengan hadis ini banyak begitu. Tetapi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah mengatakan bahwa Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyatakan bahwa meskipun hadis ini dhaif, lemah, tapi banyak syawahid, banyak penguat, maknanya benar. Ya, makna dari hadis ini benar dan banyak penguatnya, sehingga tidak mengapa dibahas. Bukan karena hadis ini lemah, tetapi karena maknanya yang benar tadi. Ya, mungkin perlu sedikit mengenal ya, bahwa hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, lemah, ada yang maudhu, palsu. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir seluruhnya. Artinya tidak dilakukan lagi. Ayat Al-Quran kita nggak pernah ragu, sudah terjamin. Tetapi
Tapi perkataan Rasulullah SAW sampai kepada kita itu ada pihak-pihak yang berusaha untuk memasukkan sesuatu yang bukan dari Rasulullah. Oleh karena itu para ulama yang membuat kaidah-kaidah, batasan-batasan bagaimana hadis itu bisa kita terima. Maka mereka pun memberikan pengertian hadis yang sahih, hadis yang bisa kita terima itu seperti apa. Mereka mengatakan mattasala sanaduhu binaqlil 'adl dhabit an mithlihi ila muntaha min ghairi syududin wala illah. Hadis yang sahih yang dari Rasulullah yang wajib kita terima adalah hadis yang tersambung sanadnya. Sanad itu adalah orang-orang yang meriwayatkan, orang-orang yang menyampaikan hadis tersebut. Rasulullah menyampaikan hadis, menyampaikan perkataan kan, didengar oleh para sahabat. Sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, ya murid-muridnya sahabat. Tabi'in menyampaikan kepada tabi'in. Tabi'in menyampaikan kepada ulama setelahnya. Ulama setelahnya menyampaikan kepada ulama setelahnya. Orang-orang ini adalah sanad. Orang-orang yang meriwayatkan hadis ini adalah sanadnya. Sanad. Kalau bahasa Arabnya silsilatul rijal al-musilah lil matan. Ya. Orang-orang yang menyampaikan atau kumpulan orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut sampai kepada matannya, kepada perkataan. Ya. Nah, ini perlu kita tahu. Oh, sanadnya itu tersambung. Misalnya, saya menyampaikan suatu perkataan kepada Pak Budiman. Pak Budiman menyampaikan perkataan kepada Pak Asim. Pak Asim menyampaikan perkataan kepada Pak Abu Ada. Misalnya, tersambung gaknya orang-orangnya gitu. Apakah saya bertemu dengan Pak Budiman? Oh, ketemu tersambung. Sezaman, kata Imam Bukhari, sezaman saja nggak cukup, harus ketemu baru tersambung. Kata Imam Muslim, oh kalau sezaman ada kemungkinan ketemu, maka dianggap tersambung. Tapi Imam Bukhari tegas, disebut tersambung kalau ketemu. Di mana mereka bertemu? Saya bertemu sama Budiman, ketemu di TRP di Darul Hijrah. Berarti kalau beliau mengatakan kata, ya Ustaz Jejer berarti tersambung nih, ketemu. Kalau kata Imam Muslim, cukup sezaman yang memungkinkan bertemu itu tersambung. Oleh karena itulah hadis Bukhari lebih kuat daripada hadis Muslim. Ya, hadis Bukhari lebih kuat dari hadis Muslim. Kenapa? Karena Imam Bukhari mensyaratkan bertemu baru disebut sanad itu tersambung. Ya kan? Jadi hadis itu sanadnya harus tersambung. Seseorang ketemu gurunya, gurunya ketemu gurunya. Entah secara langsung seperti syarat Imam Bukhari, face to face, atau sezaman seperti yang disampaikan Imam Muslim. Jadi tidak bisa karena hadis kata siapa Anda, kata si fulan, kalau Anda nggak ketemu sama si fulan. Nah, gitu ya. Sanadnya tersambung. Binaqlil 'adl dhabit. Orang-orang yang meriwayatkan juga dhabit.
budiman, kalau lupa bahaya nih kalau kita percaya. Karena bisa jadi ya harusnya A disampaikan B, loh kok bisa lupa ya? Bukan cuma harus tersambung, orang-orang yang meriwayatkan hadis itu harus kuat hafalannya. Yang pelupa udah lewat. Maka para ulama memiliki hafalan-hafalan yang kuat. Amri ila muntaha semuanya. Ya. Imam Bukhari seperti itu. Gurunya Imam Bukhari harus seperti itu juga. Imam Bukhari harus ketemu dengan guru Imam Bukhari, ya, dan gurunya itu harus kuat hafalannya. Bukan kuat hafalannya saja, tapi adil dhabit. Adil itu ya kalau sebelum dhabit itu adil dulu. Orangnya bertakwa pada Allah, bukan ahli maksiat. Ya, jadi sanadnya tersambung, orang-orangnya bertakwa, bahkan bisa menjaga wibawa, dan orangnya kuat hafalan para perawi-perawi hadis ini. Gabungan dari ketakwaan dan kewibawaan serta hafalan yang kuat itu yang disebut dengan thiqah. Kalau Bapak pernah dengar istilah thiqah, dia orangnya itu syaratnya dua disebut thiqah itu. Yang pertama, dia memang bertakwa, enggak suka maksiat, bisa jaga wibawa, enggak selengean gitu. Yang kedua, hafalannya kuat, baru orang itu disebut thiqah, bisa dipercaya, diterima hadisnya. Kalau orang suka maksiat, enggak diterima hadisnya oleh para ulama. Atau enggak jaga wibawa, enggak diterima. Sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya, kata beliau, minum air dingin itu mengurangi wibawa, saya nggak akan minum air dingin. Seandainya, gitu. Tapi karena nggak mau wibawa, maka saya minum, nggak masalah. Hal-hal yang bisa mengurangi kewibawaan riwayat hadis itu harus dijauhi. Min ghairi syudzin wala illah, tidak syadz, tidak menyelisihi hadis yang lebih sahih, lebih kuat. Ya, tidak menyelisihi perawi-perawi yang lebih kuat, dan tidak ada ilah, tidak ada penyakit hadis tersebut. Baru hadis itu disebut hadis sahih, bisa diterima walaupun yang meriwayatkannya satu orang, walaupun yang meriwayatkannya dua orang saja, walaupun yang meriwayatkannya 3 kurang dari 10. Kalau 10 ke atas itu mutawatir. Mutawatir itu banyak banget yang meriwayatkan, yakin dari itu. Tapi kurang dari 10 itu disebut hadis ahad. Nah, walaupun hadis ahad, kalau hadis itu sahih, wajib kita terima. Ya, kalau satu orang disebut fard, kalau 2 orang disebut aziz, kalau 3 orang lebih disebut masyhur. Walaupun hadis ahad itu juga ada beraneka ragam. Sedikit mengulang pelajaran ilmu hadis ya, karena ini penting. Kenapa ini disebut hadis dhaif gitu? Hadis ini lemah karena itu tadi enggak terpenuhi syarat hadis sahih. Kalau enggak ada kaidah-kaidah seperti ini, setiap orang bisa memasukkan hadis. Dan banyak yang berusaha untuk memasukkan hadis Nabi. Seorang pemasuk hadis mengaku saya sudah memasukkan 6.000 hadis. Ya, sebagian lain sekian puluh hadis. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir. Allah akan menjaga hadis Rasulullah. Allah akan lahirkan para ulama yang menjaga hadis Rasulullah, yang membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang lemah, bahkan mana hadis yang palsu. Kalau hadis palsu itu di antara periwayatnya ada pendusta. Orang sudah terbiasa berdusta, terus dia beriwayatkan hadis, jelas itu hadis palsu. Walaupun kemungkinan seseorang itu jujur sekali itu, tetapi karena dia pernah berdusta selama 3, kita nggak butuh orang berdusta.
Lihat ya betapa terjaganya hadis Rasulullah SAW. Nah hadis ini lemah. Artinya di antara periwayatnya mungkin ada yang tidak adil, mungkin ada yang hafalannya lemah. Tetapi makna hadisnya itu banyak penguatnya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Baik, bagaimana makna hadisnya? Dari Abu Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Abu Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha farada fara'ida fala tudayyi'uha." Sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa kewajiban, ya, atau telah menetapkan berbagai macam kewajiban. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian menyepelekannya, meninggalkannya. Contoh kewajiban apa? Sholat lima waktu wajib enggak? Ada yang bilang sholat enggak wajib. Hampir semua orang Islam meyakini sholat itu wajib. Betul apa betul? Ini termasuk sesuatu yang ma'lum fid din bid darurah, yang secara otomatis orang Islam itu ngerti gitu. Kalau sholat itu wajib, maka barang siapa yang berkeyakinan sebaliknya, mengingkari kewajiban sholat, bagi saya sholat itu gak wajib. Misalnya, kenapa nggak mau sholat nggak wajib kok? Saya mau sholat terserah, nggak mau sholat terserah, nggak wajib sholat itu. Orang yang mengingkari kewajiban sholat itu para ulama sepakat dari berbagai macam mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, semua sepakat. Orang-orang yang mengingkari wajibnya sholat, maka dia keluar dari Islam. Karena sholat itu jelas kewajibannya, setiap muslim tahu, dan termasuk rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Zakat, puasa, haji, termasuk berbakti pada orang tua, silaturahim, itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tudayyi'uha, kata Rasulullah. Jangan kalian menyepelekan, meninggalkannya. Kewajiban-kewajiban Allah itu jangan kalian sepelekan. Kalau para wanita, ya akhwat, di antara kewajibannya apa? Menutup aurat. Allah Subhanahu wa taala memuliakan wanita dengan mewajibkan mereka menutup aurat. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan kaum muslimah, wanita orang-orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka. Yang di antara hikmahnya supaya mereka tidak diganggu, tidak dilecehkan, dan mereka dikenal sebagai wanita muslimah. Maka ketika Allah wajibkan, jangan diremehkan, jangan ditinggalkan. Suami di antara kewajibannya apa? Memberikan nafkah bagi keluarga, jangan meninggalkan, jangan meremehkan masalah nafkah. Allah mewajibkan berbagai macam kewajiban, jangan kalian
mengerjakannya, apalagi sampai meninggalkannya. Wahadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah Subhanahu wa taala ya telah menentukan batasan-batasannya. Apa itu batasan-batasannya? Kewajiban dan keharaman. Batas tanah. Maksudnya apa? Boleh nggak kita membangun bangunan itu melebihi batas di tanah orang? Boleh nggak? Oh, nggak boleh. Batas negara lain nggak bisa sembarangan masuk tanpa izin. Itulah batasan-batasan. Allah telah menetapkan batasan-batasan yang mencegah seseorang terjatuh ke dalamnya, terjatuh atau melanggarnya. Kalau kewajiban, maka jangan sampai meninggalkannya. Kalau keharaman, jangan sampai mendekatinya. Itulah batasan-batasan Allah. Boleh tidak kita melampaui batasan kita? Tidak boleh. Tidak ada orang yang suka dengan orang yang melampaui batas. Ya. Orang yang membala kambing makan rumput, makan tanaman di tanahnya nggak masalah, nggak ada komentar. Tapi kalau sampai kambing itu menyeberang saja ke batasan punya orang, bermasalah gitu. Bisa ribut, kambingnya juga mungkin bisa dilempar. Batasan-batasan Allah adalah kewajiban-kewajiban dan keharaman-keharaman. Apakah menjadikan kita tertekan? Waduh, gak enak ya, banyak batasannya. Ataukah justru itu maslahat bagi kita? Ketika pemerintah menetapkan batasan-batasan dalam berkendara, kalau lampu merah, jangan mati terus, berhentilah. Berhentinya di mana? Tuh ada batasan di situ. Jangan di tengah. Itu tempat lewat. Kalau di jalan raya, pakailah helm pelindung yang berstandar nasional. Coba renungkan, aturan-aturan pemerintah ini mengekang kita atau untuk kebaikan kita? Jawab, Pak. Kalau lampu merah diterobos oleh setiap orang, apa yang terjadi? Banyak kecelakaan. Sering terjadi kemacetan. Batasan Allah sama sekali bukan untuk menyengsarakan, memenjarakan, ya, membuat sulit hamba, bukan. Justru untuk memudahkan. Kenapa Allah mengharamkan khamar, minuman keras? Itu batasan Allah, bukan? Kalian silakan minum, tapi yang memabukkan jangan. Itu untuk mengekang atau untuk
kemaslahatan. Coba renungkan. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang mabuk, merasa aman atau tidak? Yang mereka melakukan tanpa sadar. Setelah mereka sadar, saya maaf, saya nggak ngerti, saya nggak sadar, saya nggak mabuk. Bukankah kita sering mendengar efek dari mabuk itu begitu buruk? Seorang ayah merudak paksa putrinya karena mabuk. Seorang pengendara menabrak pejalan kaki dan kendaraan di depannya karena mabuk. Dua orang lelaki saling membunuh karena dua-duanya mabuk. Bukankah kita sering membaca berita-berita seperti itu? Ya, namanya juga mabuk, akalnya tertutup. Itu bisa membahayakan. Maka Allah memberikan batasan. Kalian mau minum apa saja silahkan, yang penting jangan memabukkan. Yang halal-halal kan banyak yang enak. Ya, mau minum yang rasa bagaimana, aroma bagaimana kan ada, tanpa harus memabukkan begitu. Ini contoh. Adanya batasan Allah justru untuk kemaslahatan umat manusia, untuk kebaikan dunia mereka dan kebaikan akhirat mereka. Jadi kalau ada perintah seperti ini jangan merasa berat. Kalau ada larangan seperti itu jangan merasa berat. Yakinlah terdapat hikmah yang sangat besar, kita mengetahuinya ataupun tidak mengetahui. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa hal, ya, atau banyak hal, maka janganlah kalian melanggarnya atau terjatuh ke dalam keharaman tersebut. Ini sama dengan batasan tadi. Kalau batasan perintah dan larangan, kewajiban dan keharaman. Kalau haraman ini jelas. Zina, minum khamar, menuduh seorang muslimah dengan tuduhan yang tidak baik. Ya, Allah haramkan. Jangan sekali-kali kita melanggarnya. Wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyan fala tabhathu anha. Dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan beberapa hal, tidak mengharamkan, tidak menghalalkan, membiarkan sebagai rahmat bagi kalian. Dan Allah tidak pernah lupa sama sekali. Ya, maka janganlah kalian mempertanyakannya, mempertanyakan hal-hal yang belum dijelaskan. Apa yang sudah diperintahkan laksanakan, apa yang dilarang tinggalkan. Yang tidak ada perintah dan tidak ada larangan, kalian jangan mempersulit diri dengan mempertanyakan ini bagaimana hukumnya, boleh melanggar dan segala macamnya. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Jangan kalian bertanya hal-hal yang kalau dapat jawaban justru kalian merasa sulit. Ya, seperti yang dilakukan Bani Israil. Diperintahkan menyembelih hewan sapi, mereka bertanya, sapinya seperti apa? Warnanya apa? Sapi yang untuk beternak atau bukan? Dan ya, ketika dijawab mereka kesulitan mencarinya, hampir saja nggak bisa.
Padahal perintahnya sembelihlah sapi. Kalau seandainya mereka laksanakan, cari sapi disembelih, selesai. Ya. Jadi hal-hal yang tidak dijelaskan bukan karena Allah lupa, tetapi itu sebagai rahmat bagi kita. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, dan juga para santriwati yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Di antaranya yang pertama, penetapan bahwasannya perintah dan larangan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Yang mengharamkan, yang mewajibkan, yang meletakkan batasan-batasan, maka tidak ada seorang pun yang bisa mewajibkan apa yang tidak wajib, apa yang tidak Allah wajibkan. Tidak ada seorang pun yang berhak mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan. Jangan mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah. Jangan mewajibkan apa yang tidak diwajibkan sama Allah. Karena itu hak Allah saja. Ya. Pelajaran berikutnya, agama Islam ini terbagi menjadi kewajiban-kewajiban dan keharaman-keharaman. Maka sikap kita terhadap kewajiban adalah tunduk patuh melaksanakannya. Dan sikap kita terhadap keharaman adalah menjauhi dan tidak mendekatinya. Apakah kita siap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah? Harus siap. Apakah kita siap meninggalkan dan menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah? Harus siap. Pelajaran selanjutnya, bahwa larangan mempertanyakan hal yang tidak kita ketahui apakah itu perintah atau larangan. Ya, sebagian ulama menyebutkan itu di zaman turunnya wahyu, ketika Rasulullah masih hidup. Adapun setelah selesai turun wahyu Rasulullah meninggal dan kita tidak tahu sebagai penuntut ilmu, tidak mengapa kita bertanya, Pak Kiai, Pak Ajengan, Pak Ustadz, ini hukumnya apa? Tidak mengapa. Karena Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi sebagian besar ulama menyatakan demikian. Walaupun ada pendapat lain, masih berlaku sampai sekarang. Jadi Bapak belajar, yang Bapak tahu wajib laksanakan, yang Bapak tahu itu nggak boleh tinggalkan. Bapak nggak tahu, ya, tidak perlu repot-repot. Ya, tetapi Allah Ta'ala pendapat yang pertama itu lebih kuat. Karena kebanyakan kita nggak mengerti. Jadi sudah selayaknya untuk bertanya kepada ahli ilmu, asalkan bertanya benar. Jangan mempertanyakan hal yang mungkin terjadi atau masih jauh terjadinya. Jangan bertanya misalnya, Pak Ustaz, bagaimana caranya ya sholat di planet Mars? Bapak kapan mau ke planet Mars? Nggak tahu, saya pengen tanya doang. Nah, ini nggak benar. Hanya sekedar bertanya. Ya nanti kalau Bapak udah punya planning pergi ke planet Mars, baru tanya.
penetapan adanya rahmat kasih sayang Allah dalam syariatnya. Syariat Allah itu mengandung rahmat kasih sayang yang sangat besar. Maka orang-orang yang lari dari syariat, tidak suka dengan syariat, mereka lari dari rahmat Allah. Allah mewajibkan sholat itu kasih sayang Allah kepada dia, karena sholat itu faedahnya besar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kan enak. Sholat bisa menerangkan jiwa, ya, dan lain sebagainya. Orang yang lari dari syariat Allah justru mereka menghindar dari rahmat Allah. Ini mungkin beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Dan Masya Allah, ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Tapi waktunya sudah habis. Berapa menit? Udah begini. 5 menit lagi. Ini kita pilihkan beberapa yang relevan. Jika seorang istri melanggar aturan syariat, ya, dan suami sudah mengingatkannya sekali, apakah suami berhak marah atau mendebatnya, atau cukup sekali lagi mengingatkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. At-Tahrim itu surat ke-66. Ayat yang ke-6. Jadi 666. Angka cantik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka wajib bagi suami untuk menjaga istrinya, membimbing dan membina istrinya, ya, untuk menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjelaskan kepada istri tentang hukum-hukum syariat supaya istri paham, kemudian mengingatkan, menegur, ya, dan kalau terus-menerus maka memarahinya. Tidak mengapa. Suami yang membiarkan istri melakukan maksiat tanpa ada kecemburuan itu dikenal dengan suami yang dayuth, suami yang tidak cemburu. Ya, maka suami harus punya kecemburuan ketika istrinya melanggar syariat, diingatkan dan ditegur dan dinasihati, ya, dengan penuh kelemah lembutan. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya sudah mendekati waktu Isya. Ya, semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Insyaallah sebagai pertanyaan yang belum dijawab di kesempatan ini, di kesempatan yang akan datang. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.